Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan menyampaikan materi street law mengenai hak dan langkah hukum PKL saat menghadapi penertiban atau penggusuran tempat berjualan. Nah, perkenalkan nama saya Christian Discilato Ferisa dengan NPM 23 10.057. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dalam kegiatan street law dalam topik mengenal hak dan langkah hukum PKL saat menghadapi penertiban dan penggusuran tempat berjualan. Sebelum masuk ke materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu bagaimana melawan petugas atau pemerintah. Justru sebaliknya, tujuan kita adalah supaya Bapak Ibu mengetahui hak dan kewajiban sebagai PKL, memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi penertiban, serta mengetahui kemana harus mencari bantuan hukum apabila menghadapi masalah hukum. Nah, mengapa materi ini penting? PKL ini merupakan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak orang menggantungkan kehidupan sehari-hari dari berjualan di tempat umum, seperti di sekitar pasar, terminal, sekolah, pinggir jalan, atau pusat keramaian. Namun, dalam menjalankan usaha tersebut, PKL juga sering menghadapi berbagai persoalan. Mungkin salah satunya adalah penertiban atau penggusuran tempat berjualan. Ya, misalnya tiba-tiba datang petugas dan meminta pedagang mengosongkan tempat. Nah, kemudian eh, muncul beberapa pertanyaan. Apakah boleh petugas melakukan penertiban? Apakah PKL mempunyai hak? Apakah pedagang harus mendapatkan pemberitahuan? Apa yang harus dilakukan apabila lapak akan dibongkar? Apakah pedagang boleh meminta penjelasan? Kemana pedagang dapat meminta bantuan? Bukti apa yang harus disimpan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas. Ya, siapa sih yang dimaksud dengan PKL? Secara sederhana, PKL adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha atau pedagang pada ruang publik atau tempat tertentu yang diperbolehkan atau diatur oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, PKL dapat kita temui di sekitar pasar, terminal, kawasan sekolah, pusat keramaian, trotoar atau ruang publik tertentu, kawasan yang ditentukan pemerintah daerah. Namun, penting dipahami bahwa tidak semua tempat umum otomatis boleh digunakan berjualan. Ada aturan mengenai lokasi berjualan, ketertiban umum, kebersihan, keamanan, menggunakan fasilitas umum, izin atau pendataan, dan ketentuan khusus lainnya. Nah, oleh karena itu PKL mempunyai hak sekaligus kewajiban. Hak dan kewajiban PKL yaitu pertama, PKL tetap merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sesuai dengan hukum. Salah satu prinsip penting dalam hukum Indonesia adalah persamaan di hadapan hukum. Artinya, masyarakat tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang hanya karena pekerjaannya sebagai PKL. PKL juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aturan yang berlaku, mengetahui dasar dilakukannya penertiban, mendapatkan informasi mengenai prosedur yang dilakukannya, menyampaikan pertanyaan atau keberatan melalui cara yang sesuai, mendapatkan akses terhadap bantuan hukum apabila memenuhi persyaratan. Dalam lesson plan ini, hal ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 serta penegakan hak dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Nah, kewajiban PKL tuh di sini tetap perlu ditekankan mempunyai hak bukan berarti PKL bebas melakukan apa saja. PKL juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan daerah, Perpu, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, tidak mengganggu kepentingan masyarakat lain, menghormati orang lain, mematuhi ketentuan lokasi berjualan, serta mengikuti prosedur yang ditentukan pemerintah. Jadi, hubungan antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Hak harus diperjuangkan, tetapi kewajiban juga harus dijalankan.
Nah, apakah pemerintah boleh menertibkan PKL? Ini pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya adalah pada prinsipnya pemerintah dapat melakukan penertiban apabila terdapat dasar kewenangan dan aturan yang memiliki landasannya. Tetapi tindakan pemerintah tidak seharusnya dilakukan secara sembarangan. Dalam lesson plan ini, hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai kewenangan pemerintahan, keputusan atau tindakan pemerintahan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB singkatannya. Jadi pertanyaan yang sebaik diajukannya, jadi pertanyaan yang sebaiknya diajukan bukan apakah pemerintah boleh menertibkan PKL, akan tetapi pertanyaannya apa dasar kewenangannya, apa aturannya, dan bagaimana prosedur penertibannya. Itu yang harus menjadikan pertanyaan. Nah, mungkin kalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin atau kalian, apa itu AUPB? Mungkin itu singkatannya kurang kurang eh, sering didengar. AUPB adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara sederhananya, AUPB merupakan prinsip yang menjadi pedoman agar tindakan pemerintahan dilakukan secara baik, tertib, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang layak. Untuk peserta PKL, kita tidak perlu menjelaskan UPB terlalu rumit. Ya cukup dipahami bahwa ketika pemerintahan melakukan tindakan kepada masyarakat, termasuk penertiban, tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan aturan, kewenangan, prosedur, dan prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, apabila terjadi penertiban, PKL berhak bertanya secara sopan, Pak atau Bu, boleh kami mengetahui dasar penertibannya? Atau apakah ada surat pemberitahuannya? Atau aturan yang digunakannya apa ya? Terus setelah tempat ini ditertibkan, apakah ada lokasi lain yang disediakan oleh pemerintah? Nah, pertanyaan seperti ini bukan berarti kita melawan petugas. Justru ini merupakan bentuk kalian dalam memahami haknya. Terus apa yang harus dilakukan ketika mendapat pemberitahuan penertiban? Ini merupakan bagian paling penting dari materi ini. Misalnya Bapak atau Ibu mendapatkan pemberitahuan, besok tempat ini akan ditertibkan. Jangan langsung panik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Langkah pertama, tetap tenang. Jangan langsung melakukan tindakan emosional. Hindari berteriak, melakukan kekerasan, mengancam petugas, merusak fasilitas, melakukan tindakan yang dapat menimbulkan masalah hukum baru. Sikap yang paling aman adalah tetap tenang dan komunikatif. Langkah kedua, tanyakan dasar penertiban. Tanyakan dengan sopan. Bapak Ibu, kami ingin mengetahui dasar dari penertiban ini. Apakah ada surat atau aturan yang menjadi dasar? Tujuannya bukan untuk menghambat petugas. Tujuannya adalah memahami alasan dan dasar tindakan pemerintah. Nah, langkah ketiga, simpan surat atau pemberitahuan. Apabila mendapatkan surat pemberitahuan, surat perintah, surat teguran, dokumen pendataan, atau dokumen lainnya, jangan dibuang, Bapak Ibu sekalian. Simpan dokumen tersebut. Dokumen dapat menjadikan bukti apabila kemudian terjadi sengketa. Langkah keempat, dokumentasi kejadian. Jika keadaan memungkinkan dan aman, dokumentasikan foto lokasinya, video, surat pemberitahuan, kondisi lapaknya, identitas petugasnya, kendaraan atau atribut petugas, waktu kejadiannya, saksi yang melihat kejadian. Dalam lesson plan ini, eh, kemampuan mengidentifikasi bukti seperti surat foto identitas petugas, saksi, dan lain-lainnya merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki. Ibu. Langkah kelima, catat kronologinya. Misalnya hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 9. Petugas datang ke lokasi, kemudian pukul 9.10, lewat 10, petugas menyampaikan bahwa lokasi akan ditertibkan. Kemudian 9.15, pedagang meminta penjelasan mengenai dasar penertiban. Catat sederhana seperti ini dapat membantu ketika nantinya diperlukan untuk menjelaskan kejadiannya. Bukti apa yang harus disimpan? Bapak Ibu tidak harus menjadi ahli hukum untuk mengumpulkan bukti.
tidak perlu harus sekolah hukum. Yang penting adalah menyimpan informasi yang berkaitan dengan kejadian. Contohnya, surat pemberitahuan. Jika diberikan surat penertiban, simpan baik-baik. Foto, identitas petugas, saksi, dokumen usaha, kronologi. Nah, bagaimana jika penertiban dilakukan secara mendadak? Misalnya petugas datang dan langsung mengatakan, kosongkan tempat sekarang. Dalam kondisi seperti ini, jangan langsung melakukan perlawanan. Mereka dapat bertanya, baik Bapak Ibu, kami ingin memahami dulu, apakah ada pemberitahuan atau dasar penertibannya? Nah, kemudian apakah kami boleh mendapatkan informasi atau salinan suratnya? Apabila situasi semakin tegang, utamakan keselamatan. Bapak Ibu, jangan sampai persoalan penertiban berubah menjadi keributan, kekerasan, penganiayaan, kerusakan, atau persoalan pidana lainnya. Karena tujuan ini bukan mengajarkan masyarakat untuk ber- berkonfrontasi, melainkan membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum dengan cara yang tertib. Nah, bagaimana jika PKL merasa dirugikan? Apabila PKL merasa bahwa penertiban dilakukan secara tidak sesuai dengan aturan atau merasa dirugikan, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa tindakan tersebut pasti ilegal. Yang perlu dilakukan adalah pertama, kumpulkan informasi, kumpulkan bukti, pahami aturan yang berlaku, cari bantuan atau pendampingan hukum apabila diperlukan. Nah, hal ini itu sangat penting karena aturan mengenai PKL dan ketertiban umum dapat berbeda berdasarkan daerah. Eh, Mungkin bantuan hukum di sini Eh, adalah bagian berikutnya adalah akses terhadap bantuan hukum. Tidak semua orang mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar jasa advokat ataupun pengacara ya ibu-ibu. Karena itu terdapat mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ibu-ibu. Nah, dalam lesson plan ini peserta diarahkan untuk mengenal penertiban bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum. Jadi, apabila seorang PK mengalami persoalan hukum dan memahami persyaratan sebagai penerima bantuan hukum, ia dapat mencari informasi mengenai lembaga bantuan hukum yang terdekat untuk memberikan pendampingan. Yang penting jangan merasa bahwa karena tidak mempunyai uang maka tidak ada jalan untuk mendapatkan bantuan hukum, itu salah. Tadi udah dijelaskan kan ada namanya. Informasi mengenai bantuan hukum yang perlu Bapak Ibu sekalian diketahui adalah perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Nah, misalkan studi kasus nih. Sekarang kita masuk ke contohnya ya ibaratnya. Kasusnya Pak Budi adalah seorang PKL yang sudah berjualan selama beberapa tahun di sekitar pasar. Pada suatu pagi, beberapa petugas datang mengatakan bahwa seluruh lapak akan dibongkar. Petugas tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai dasar penertibannya. Pak Budi kemudian panik dan marah. Ia hampir melakukan perlawanan terhadap petugas. Pertanyaannya di sini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Budi? Pertanyaan pertama, jawaban pertama, Pak Budi harus menenangkan diri dan tidak melakukan kekerasan. Kedua, menanyakan apa dasar penertiban ini. Ketiga, meminta informasi atau dokumen yang berkaitan dengan penertiban. Keempat, apabila aman, mendokumentasikan kejadian. Kelima, mencatat siapa petugas dan siapa saksi yang berada di lokasi karena menyimpan dokumen usaha yang dimiliki. Ketujuh, mencari informasi mengenai peraturan daerah yang berlaku. Kedelapan, apabila diperlukan mencari bantuan hukum. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dalam pembahasan dalam pembahasan kita hari ini, kita dapat memahami bahwa PKL mempunyai hak sekaligus kewajiban. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban sesuai aturan, tetapi masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui dasar dan prosedur tindakan tersebut. Ketika menghadapi penertiban, jangan langsung melakukan perlawanan atau kekerasan, Bapak Ibu. Tetap tenang, tanyakan dasar penertiban, simpan surat atau dokumen, dokumentasikan kejadian apabila aman, catat saksi dan kronologi. Ingat-ingat, kalau misalkan ini catatan terlalu ribet, ingat-ingat, serta cari bantuan hukum apabila diperlukan, Ibu. Yang paling penting, mengetahui hukum bukan berarti kita harus melawan pemerintah atau petugas. Mengetahui hukum berarti kita memahami hak dan kewajiban kita sehingga dapat menyelesaikan persoalan dengan cara yang tertib, aman, dan sesuai dengan hukum.
Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat yang tidak hanya mengetahui haknya, tetapi juga memahami kewajibannya dan mampu memperjuangkan hak melalui cara yang benar, Bapak Ibu sekalian. Eh, dengan demikian, yang materi yang dapat saya sampaikan mengenai hak dan langkah hukum PKL ketika menghadapi penertiban atau penggusuran tempat berjualan, saya berharap setelah kegiatan ini Bapak Ibu tidak hanya mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai PKL ya, tetapi juga mengetahui langkah apa yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum. Sekali lagi, apabila menghadapi penertiban, jangan mengedepankan emosi atau kekerasan. Utamakan komunikasi, kumpulkan informasi dan bukti, pahami aturan yang berlaku, dan apabila diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan hukum terdekat. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.